Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana sehat semuanya? Kita berdoa semoga kita di hari Arafah ini semoga sehat walafiat, barokah umur, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Anak-anak pasti nunggu-nunggu ya ceritanya ya, kelanjutan ceritanya pasti lebih seru, lebih luar biasa, lebih menyentuh kepada hati kita. Mudah-mudahan senantiasa menambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ceritanya dilanjutkan ya. Oke. Akhirnya mendengar penuturan daripada Nabi Ismail yang sanggup ia dikorbankan oleh ayahnya Nabi Ibrahim semata-mata untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Ibrahim sambil memeluk anaknya? Ni'mal aun anta ya waladi li amrillahi ta'ala. Sebaik-baik pertolongan di dunia ini adalah pertolonganmu wahai anakku, karena engkau menolong aku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini anak-anak, ucapan Nabi Ibrahim ini sebagai gambaran bagi kita semua bahwa ketika kita menjadi orang tua, mempunyai anak yang soleh, itulah sebaik-baik pertolongan di dunia ini, sebaik-baik nikmat di dunia ini, karena mempunyai anak yang soleh. Karena anak soleh yang akan mengangkat derajat orang tuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dilaksanakanlah penyembelihan itu. Nabi Ismail mulai dibentangkan di atas sebuah batu yang besar. Nabi Ibrahim juga mengeluarkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Kemudian Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya, wahai ayah, bila aku akan disembelih, kedua tangan dan kakiku supaya diikat, agar aku tidak bergerak-gerak dan menyakiti ayah. Mukaku agar ditutupi ayah. Tutupilah mukaku saat engkau menyembelih aku ayah, agar ayah tidak melihatku. Kalau ayah melihatku, mungkin ayah nanti tidak tega. Mungkin selama hidup ayah akan senantiasa ingat kepadaku bagaimana menyembelih aku. Lengan dan baju ayah supaya dising-singkan ayah, agar tidak diketahui ibu, agar tidak terkena darah, agar ibu tidak tahu dan ibu takut susah kemudian mengurangi pahalaku ayah. Seandainya ibu susah, bagaimana ayah menyembelih aku, bercak darah ada di baju, maka tentunya ibu akan selalu menangis dan susah saat mencuci baju ayah. Pesanku ayah, gigitlah bibir ayah saat menyembelih, supaya cepat selesai dan ringan penyembelihan itu, sebab kematian itu sangat berat ayah. Setelah selesai, maka pakaianku supaya disembunyikan, jangan sampai diketahui oleh ibu. Jangan sampai ibu tahu baju yang digunakan saat ayah menyembelih aku, agar ibu tidak ingat kepadaku dan cepat melupakan aku. Dan sampaikan salamku pada ibu ayah, supaya sabar, karena orang sabar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tahan menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga aku berpesan ayah, jangan sekali-kali ayah menceritakan pada ibu
bagaimana ayah menyembelih aku, bagaimana ayah mengikat kedua tanganku, bagaimana bercak-bercak darah itu muncrat dari leherku saat ayah menyembelih aku. Jangan sampai diceritakan kepada ibu. Kasihan ayah, aku mencintai ibu ayah. Aku mohon, jangan sampai ada anak-anak dan teman-temanku bermain di depan rumahku. Aku takut ibu sesak dadanya melihat anak-anak kecil yang sedang asyik bermain, sehingga ibu kembali ingat akan kenangan bersamaku. Bila ayah melihat anak sebaya, umurnya sama dengan aku, jangan ayah memandang terlalu lama. Jangan ayah memandang terlalu lama melihat anak tersebut. Pastilah nanti ayah ingat kepadaku. Oleh karena itu, setelah ayah menyembelih aku, lupakanlah aku ayah, agar niat-niat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibaringkanlah Nabi Ismail di atas bongkahan sebuah batu besar. Maka disembelihlah Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika disembelih, maka Nabi Ibrahim heran, kenapa pisau ini tidak bisa menyembelih leher anakku. Akhirnya pisau itu dipukulkan ke batu. Batu itu pecah menjadi dua. Dipukulkan lagi, batu itu pecah berkeping-keping. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada pisau ini, wahai pisau, kenapa engkau tidak bisa memotong leher anakku? Padahal kepada batu yang keras ini engkau bisa memecahkannya. Ya Ibrahim, kata pisau, dengan izin Allah pisau itu bisa bicara. Anta taqulu iqta wa ilahul alamin yaqulu la taqta, fa kaifa amtathilu amraka asiyal li rabbika. Wahai Ibrahim, engkau berkata putuslah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la taqta, jangan terpotong, jangan kena sembelih. Fa kaifa amtathilu amraka asyan li rabbika, bagaimana aku bisa menuruti perintahmu wahai Ibrahim, kata pisau, sedangkan aku melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayah, mungkin leherku tidak terpotong, mungkin aku masih kurang ikhlas ayah. Buka saja ikatan tangan dan kakiku ayah, kemudian potonglah leherku. Maka Nabi Ibrahim mengacungkan pisaunya. Ketika Nabi Ibrahim sudah siap menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, pisau itu diacungkan ke langit dengan menyebut nama Allah. Terdengar gemuruh suara takbir di angkasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim mendengar suara gemuruh takbir itu. Nabi Ibrahim segera menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ismail yang sudah siap dikorbankan juga dia menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka disembelihlah leher Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Ibrahim wajahnya pucat.
Nabi Ismail juga terhempas ke samping. Yang dipotong oleh Nabi Ibrahim ternyata bukan leher Ismail, tapi leher kambing kibas yang dibawa oleh malaikat Jibril. Subhanallah, Allahu Akbar. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala maha cinta, maha kasihan kepada hambanya yang beriman kepada Allah. Maka Allah menyampaikan wa fadainahu bidhibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu kambing kibas yang dibawa oleh malaikat Jibril. Wa taraknahu alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim sebuah pujian yang baik di kalangan orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan, salam, keselamatan dilimpahkan oleh Allah atas kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kadzalika najzil muhsinin, itulah balasan bagi orang-orang yang senantiasa gemar melakukan kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah hamba-hamba Allah, adalah hamba-hambaku yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itulah anak-anak kisah daripada Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dan manfaat daripada kisah tersebut, dan mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga keimanan kita kepada Allah, menjadi orang-orang yang betul-betul dijaga oleh Allah, dijaga zahir batinnya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga barokah. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.